الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال, beliau mengatakan, sami'tu, aku telah mendengar, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah, qala, telah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni, sesungguhnya aku, ba'ithun min ba'dika ummatan, aku akan mengutus selepasmu satu umat, in asabahum ma yuhibbuna hamidu, kalau mengenai mereka perkara yang mereka menyenanginya, mereka mencintainya, menyukainya, hamidu, maka mereka muji-muji Allah. Wa in asabahum ma yakrahuna ihtasabu wa sabaru, dan kalau mengenai mereka perkara yang mereka tidak menyukainya, ihtasabu, maka mereka berharap pahala, wa sabaru, dan mereka sabar, wala hilma wala ilma, sedangkan mereka enggak punya sifat aris dan tidak punya ilmu. Ini orang itu bisa punya sikap-sikap mulia tadi, terutama yang dimaksud adalah ihtisab, dapat musibah malah berharap pahala, sabar. Ini mestinya orang ini harus punya dua sifat minimal, yaitu sifat hilm, tidak gampang terpancing oleh emosinya. Halim itu prakteknya itu kurang lebihnya itu, andaikan ada orang dolim datang pada orang yang halim, dia ditempeleng tanpa salah, dia tidak emosi, malah dia akan bilang pada yang nempeleng, silahkan, nempelengnya kurang rata, yang ini belum. Itu katanya halim itu begitu, itu ungkapannya sebagian ulama. Yang kedua, punya sifat sabar, punya ilmu lah. Yang kedua, punya ilmu. Mereka tidak punya sifat tidak terpancing emosi dan juga tidak punya ilmu, tapi bisa mempraktekkan dua sikap yang begitu mulia tadi, ihtisab dan sabar. Maka sebelum diteruskan keterangannya, ini kata sebagian ulama, ini masuk dalam manaqibnya umat Muhammad. Di sebagian umat Muhammad itu diberi oleh Allah ilham-ilham untuk bersikap yang sesuai, padahal dia belum mempelajari perkara tersebut. Kenapa? Karena dia telah mengamalkan sebagian apa yang telah dia tahu. Man amila bima alima, 'allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Ini dirahasianya sebenarnya di sini ini. Jadi apa yang dia telah tahu, dia praktekkan, akhirnya walaupun dia ini punya kekurangan-kekurangan, Allah bimbing dia untuk bisa bersikap yang benar, padahal dia belum sampai pelajarannya pada ilmu tersebut sebetulnya. Padahal seharusnya dia ini belum mendapatkan sifat aris tadi, tidak terpancing emosi. Tapi begitu ada ujian, dia lulus, bisa tidak terpancing dengan emosi. Orang itu kalau terpancing dengan emosi bisa akhirnya nggak stabil, jadi marah-marah, apa itu balas dendam, atau bisa ngedrop sampai dia ini jadi nggak semangat amal. Ini tidak selalu orang terpancing dengan emosi itu selalu berani ngelawan. Itu kalau orangnya merasa jagoan, merasa lebih kekar, mungkin berani. Tapi kalau enggak, terpancing dengan emosi, marah, enggak bisa melampiaskan, akhirnya ngedrop, wes kapok, enggak siap lagi untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang dia sedang diuji dalam berbuat kebaikan tersebut.
mondok ada ujian karena terpancing emosi, ada yang ngelawan pengurusnya. Ada yang terpancing emosi, tersinggung, wis mulai pokoknya. Qal Nabi Isa mengatakan, ya Rabbi wahai Tuhanku, kaifa yakunu hadza, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka punya sifat-sifat yang mulia tadi. Wala hilma wala ilma, sedangkan mereka tidak punya sifat aris dan tidak punya ilmu mengenai itu. Qal Allah berfirman, u'tihim min hilmi wa ilmi, aku akan berikan kepada mereka dari sifat arisku dan ilmuku. Ringkasnya Allah akan beri ilham-ilham dia untuk punya sikap-sikap yang benar dan sifat-sifat yang benar yang sesuai dengan ridhonya Allah. Wa qala sahihun ala syartil Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira, barang siapa Allah menginginkan kepadanya kebaikan, yusib minhu, maka Allah yusib minhu, maka Allah akan menguji minhu darinya. Di yusib minhu, kalau diterjemah bebas yusib, maka Allah akan menguji minhu, mengujinya. Jadi orang itu kalau didatangi ujian itu harus husnudzon. Ini yang datangkan adalah ahkamul hakimin, zat yang paling tepat di dalam menempatkan perkara. Jadi saya ini diuji oleh Allah pasti baik. Maka bagaimana saya bisa menyikapi ujian ini dengan sikap-sikap yang diridhai oleh Allah? Diberi ujian berarti akan diberi anugerah. Diberi ujian berarti akan diberi macam-macam keutamaan. Akan diberi kelulusan. Maka Nabi dalam hadis yang akan datang mengatakan bahwa orang yang akan paling banyak diuji adalah para anbiya, karena beliau-beliau ini adalah orang yang memang pantas untuk diuji. Ujiannya tambah banyak, anugerahnya tambah banyak karena lulus terus. Ujian Quran lulus, ini umpama bahasanya santri. Ujian Quran lulus, ujian tajwid lulus, ujian baca tulis lulus, ujian baca kitab lulus, ujian hafalan minhaj lulus, ujian hafalan Bukhari lulus, ujian hafalan Bulughul Maram lulus, ujian furusiyah lulus, ujian apalagi asma lulus, ujian nikah lulus. Umpamanya begitu tuh. Oh, berarti anak ini memang banyak prestasinya. Maka kalau orang nggak pernah mengikuti ujian, berarti memang dia ini nggak ada harganya gitu loh. Jadi jangan dipahami negatif. Wah, saya jadi orang soleh berat, nanti ujiannya banyak. Bukan berarti kalau orang toleh itu nggak ada ujiannya, dia sudah nggak lulus terus masalahnya, sudah nggak dibicarakan. Hidupnya itu sudah ngawur, jadi nggak perlu diuji-uji lagi karena sudah terjerumus di dalam ketidaklulusan itu. Seperti orang yang sudah nggak pernah ada pikiran ngapalkan Quran, ya dia nggak akan ditanya hafal berapa juz, nggak akan ditanya kubro apa sugro, nggak akan ditanya apa itu kesalahannya berapa, nggak akan ditanya. Memang dia ini sama sekali nggak nyembung dengan namanya bidang ngapalkan Quran. Lalu juga orang yang sudah batil hidupnya itu memang sudah nggak lulus terus, nggak pernah ikut. Akhirnya dia ini tinggal nunggu panggilan untuk jadi penduduk neraka gitu aja. Dan kadang-kadang orang itu ceramah itu terpotong. Kita ini harus siap diuji. Orang kalau mengamalkan agama akan datang ujian-ujian berat. Itu ceramah yang sepotong. Tambah berat ujiannya, tambah besar nusratullahnya. Tambah berat ujiannya akan tambah hebat prestasinya. Maka itulah yang dipahami oleh banyak ulama. Nabi ceritakan bahwa umatnya di akhir-akhir menjelang munculnya Mahdi, munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa akan ada ujian-ujian besar. Maka orang-orang yang
negatif thinking, pikirannya itu negatif terus, suudzon terus, wah ini sudah zaman edan, zaman akhir, banyak kerusakan, kalau nggak ikut edan nggak dapat bagian, saya tak edan aja. Jadi orang yang husnudzon, masya Allah, ujian besar begitu banyak datang pada umat akhir zaman, berarti akan bermunculan orang-orang hebat di akhir zaman ini. Akan muncul wali-wali besar di akhir zaman ini. Itulah yang disabdakan Nabi, la yalqayanna ibnu Maryama rijalan hum mithlukum aw khairun minkum. Nanti Nabi Isa ketika turun akan ditemukan oleh Allah, akan ketemu dengan umat akhir zaman ini yang mutunya itu seperti sahabat, seperti kalian sahabat-sahabatku, atau bahkan lebih baik. Kalau lebih baik gimana kata sebagian ulama? Karena dilihat dari sisi beliau-beliaunya ini nggak pernah ketemu dengan Nabi langsung, tapi punya yakin dan amal yang mirip-mirip dengan para sahabat. Maka dari segi ini punya keistimewaan khusus. Nanti akan ada tingkatan hebatnya sebagian umat akhir zaman ini mengalahkan satu negeri besar, negerinya orang kafir, tidak dengan senjata, cukup dengan teriakan zikrullah. Jadi zikirnya itu sudah melebihi bom nuklir. La ilaha illallah wallahu akbar, separuh negeri langsung tenggelam. Pak kok ngapain kok nggak tenggelam langsung semuanya? Oh, ada hikmahnya kata sebagian ulama. Ini kalau tenggelam semuanya dikira hanya gempa bumi biasa. Kebetulan ini pas mereka zikir akhirnya tenggelam semuanya. Tapi karena tenggelamnya nggak semuanya, begitu zikir kedua tenggelam yang kedua. Oh, berarti memang sebab kena serangan zikrullah tadi. La ilaha illallah wallahu akbar. Ini di akhir zaman itu. Wali itu kan zaman wali songo, zaman sekarang yang ada wali murid, Pak. Ya, wali murid ya ada, waliullah terus ada. Orang itu yang semangat gitu loh. Orang itu kalau nggak semangat dalam menggapai prestasi kebaikan itu sebetulnya menunjukkan lemahnya iman dia. Zaman telah lalu, zaman sekarang yang akan datang yang berkuasa tetap, yaitu Allah. Kalau Allah sudah pilih kita, siapa yang bisa menghalangi? Jadi sebetulnya orang gampang putus asa, gampang mutungan, itu sebabnya adalah karena yakinnya kepada Allah itu lemah. Kalau dia tahu Allah Maha Kuasa dan dia ini nggak bisa apa-apa yang bisa Allah, ngapain putus asa? Ngapain loyo? Kalau Allah sudah tolong saya, sudah beres semua.